wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Ternyata banyak juga ya. Tadi saya pikir sebelah kiri ini SDM, sebelah kanan media ya. Ya, semoga sehat-sehat semua. Pagi ini saya akan menyampaikan hal terkait dengan capaian kinerja sektor SDM tahun 2022. Jadi ini mungkin mudah-mudahan dalam 20 menit, 30 menit dan selanjutnya barangkali nanti akan ditambah dengan sedikit diskusi ya. Karena jam 11 saya juga kebetulan ada pertemuan di kantor Miko Invest. Baik, kami sampaikan ya di tahun 2000 ini ya. Capaian dicapai pada tahun 2022 ya, ini halaman kita capaian PNBP kita di tahun 2022 itu mencapai 351 triliun atau 138% dari targetnya yang 254 triliun. Sedangkan di tahun 2023 itu kita targetkan sebetulnya kita targetkan di angka yang di bawahnya. Jadi kami sampaikan di sini memang terjadi satu windfall di tahun 2023 di mana harga komoditas 2022 di mana harga komoditas meningkat cukup signifikan sehingga malah melampaui daripada yang kita sudah targetkan sebelumnya. Jadi bisa kita lihat itu di sektor minerba yang memberikan kontribusi yang signifikan ya. Nah, di tahun 2023 kita antisipasi kemungkinan adanya penurunan dari harga komoditas ya. Untuk itu memang kita patok angka yang agak sedikit konservatif ya, di 2019 yang intinya itu adalah juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Nah ini nanti kita melihat aja perkembangan. Ya, kita memang sudah melihat bahwa beberapa komoditas menunjukkan adanya tidak seperti yang tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat realisasi daripada investasi di tahun 2022. Jadi kita melihat bahwa realisasi yang kita capai di tahun 2022 itu lebih rendah dibandingkan dengan targetnya di 2023. Nah, faktor yang memberikan realisasi positif itu adalah di sektor minerba, ya banyaknya kegiatan investasi di bidang smelter, tetapi di sektor migas, ya, di sektor migas yang terjadi katakanlah stagnasi ataupun dikata stagnasi ya, karena memang beberapa kegiatan investasi sektor migas itu belum berjalan ya, dan kita harapkan di tahun 2023 ini bisa kita recover. Nah, tahun 2023 kita targetkan itu nanti di sektor migas akan meningkat ya, menjadi 33,5 billion ya, dan juga minerba juga akan ada peningkatan. Kita akan melihat nanti beberapa proyek-proyek yang besar yang sudah disusun ini juga akan sudah mulai berjalan. Kemudian terkait dengan subsidi energi ya, di tahun 2022 itu kita lihat realisasinya di tahun 2022 itu lebih rendah daripada targetnya ya. Ini terutama penurunan ini kita lihat di BBM dan LPG ini tidak separah ya, separah seperti yang kita
yang kita perkirakan sebelumnya, karena adanya di tahun 2022 ini asumsi crude kita yang tadinya tinggi di 2000 ya, ternyata di menjelang kuartal 3 itu terjadi terjadi penurunan harga komoditi di migasnya ya. Nah, kemudian di sektor kelistrikan ini bisa kita jaga ya, jadi bisa kita jaga ya dengan program DMO, kemudian juga dengan program harga gas untuk kelistrikan ya $6. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi di sini adalah harga komoditas internasional dan juga faktor currency ya, nilai tukar dolar terhadap rupiah yang mempengaruhi. Kita masih import crude, kita masih import BBM, dan kita import juga LPG ya. Nah, di tahun 2023 ini kita memperkirakan ya kemungkinan ya jumlah alokasi subsidinya juga akan cukup besar karena kita tahu bahwa masih ada konstelasi konflik yang masih belum berkehabisan, belum habis. Nah, dan ini tentu saja akan menyebabkan penurunannya sektor supply karena terhambatnya salah satu supply besar yang datang dari Rusia, dan kemungkinan juga peningkatan kebutuhan demand di Cina dan juga beberapa negara lainnya ya, disebabkan kebijakan barunya yang sudah mulai membuka, dan ini diperkirakan akan meningkatkan demand. Jadi di satu sisi supply-nya akan berkurang karena belum tentu supply ini juga bisa dikejar oleh negara-negara produsen. Nah, dari lain sisi demand-nya juga akan meningkat. Nah, ini yang harus kita juga lakukan antisipasi. Kemudian kita lihat dari performance di lifting minyak dan gas bumi. Ya, kita lihat bahwa target 2022 ya, targetnya tinggi sekali, 703 akan capai 612. Jadi memang kinerja daripada sumur-sumur minyak kita ini menunjukkan tren yang menurun karena sudah matur banget ya, sudah sangat matur, dan kemudian adanya hal-hal yang menyebabkan kehilangan produksi, yaitu faktor-faktor unscheduled shutdown, kemudian juga adanya kerusakan yang tidak terduga. Nah, untuk itu memang kita sudah kemarin mengumpulkan seluruh K3S ya untuk meningkatkan kinerja perawatannya ya, melakukan langkah-langkah antara yang prediktif yang lebih baik ya, dengan metode-metode yang paling mutakhir, kemudian melakukan preventif ya, jangan segan-segan melakukan preventif ya, apalagi kalau disebabkan oleh adanya keterbatasan dana, apalagi juga apabila mengabaikan kemampuan SDM yang harus terus dijaga. Nah, di tahun 2023 kita targetkan dari 612 itu bisa naik ke 2023. 600 di 2023 jadi 660. Nah, ini kita lihat bahwa dengan masif drilling yang dilakukan di Rokan dan juga adanya indikasi kenaikan produksi di Cepu ya, di sana ada lapangan baru Kedung Kris yang baru-baru ini juga sudah bisa menunjukkan peningkatan produksi liftingnya sebesar 10.000 sampai 11.000 ya. Nah, kemudian juga masih ada kegiatan ya recoverable yang memang akan dilaksanakan, yaitu di Cepu antara lain dari infillnya, dan kedepannya ini akan dieksplor jadi juga klastiknya.
Jadi memang upaya-upaya untuk bisa mengoptimalkan dua sumber utama yang menghasilkan sekarang ini adalah dua, yaitu cepu ya dan rokan. Ini yang menjadi backbone kita yang terus kita dorong untuk bisa mengoptimalkan, selain juga wilayah-wilayah kerja yang lain. Ya, kita akan perhatikan, kita akan monitor satu persatu ya dengan intensif ya, dan program-programnya itu akan bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Kemudian di sektor gas bumi ya, kita dari yang kita targetkan di 1036 meleset di tahun 2022 capainya 955 ya. Itu beberapa yang belum jalan ya sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan target waktunya, antara lain tiung biru di Jawa Timur yang berproduksi pada kuartal 4 ya, kuartal 4 2022, dan kita harapkan di 2023 bisa dioptimalkan ya. Kemudian juga Tangguh 3 ini kita harapkan nanti akhir semester 1 sudah mulai bisa berjalan ya, bisa berproduksi sehingga bisa dioptimalkan. Jadi di Tangguh 3 ini kalau berproduksi dia akan menghasilkan LNG 3,5 juta ton per tahun. Nah, JTB juga demikian, kita harapkan bisa segera terjadi peningkatan dari 170 dari yang sekarang ini bisa mencapai 172 di tahun 2023, bahkan bisa 192 ya. Kita masih punya beberapa potensi sumur-sumur lain lagi ya, yang juga sebagaimana dengan minyak itu akan kita perhatikan, kita monitor lebih intens lagi. Nah, kemudian kita tahu bahwa konsumsi gas kita ke depan akan makin besar ya, untuk kebutuhan domestik ya, kebutuhan untuk industri ini harus kita penuhi. Nah, untuk itu memang sudah kita lakukan pengamanan bagaimana ke depannya itu ya, kebutuhan domestik ini kita bisa manfaatkan, antara lain untuk industri, kemudian juga untuk energi ya. Jadi kita dengan infrastruktur ini juga sedang kita siapkan, kita bangun ya, sehingga kita harapkan nanti tidak ada kita bisa mengcover lebih baik lagi kebutuhan gas di seluruh daerah. Bagaimana dilihat nanti ya, kita lihat bahwa industri banyak di Pulau Jawa, demikian juga energi banyak di Pulau Jawa dan Sumatera. Kita perlu menyambung ya pipa dari Semarang ke Cirebon ya. Kita harapkan tahap pertama selesai tahun ini, semester 1, dan kemudian kita sambung sehingga sampai ke Cirebon. Ini untuk merespons nanti suplai gas yang berasal dari Jawa Timur ya, untuk bisa mengisi Jawa Tengah, sehingga kita bisa mengurangi juga transportasi LNG yang selama ini dipakai untuk mengisi, karena kosnya pasti lebih mahal. Nah, kedepannya kita akan sambung juga pipa dari Dumai ke Semanggi. Kita tahu di Semanggi ada kawasan industri yang harus kita penuhi kebutuhan gasnya dan akan berkembang ya, akan berkembang. Nah, kita antisipasi nanti produksi baru dari Blok Andaman, dan juga nanti ya kita akan balance ke depannya ya, gas yang nantinya banyak akan dialokasikan untuk ke dalam negeri ya. Kita memang ada gas yang memang kita kirim ke luar negeri melalui gas pipa. Nah, ke depannya juga nanti kita lihat ya, dalam beberapa tahun apabila demand meningkat dalam negeri, nah tentu saja kebutuhan dalam negeri harus kita utamakan ya. Kita lihat juga, kita juga memanfaatkan gas ini untuk gas ya.
Jargas jadi masih tetap jalan 9, yaitu Jargas ini saat ini sudah ada 871.645 sambungan. Kita targetkan di 2023 ini mencapai 1.271, ya. Karena kenapa? Kita akan mendorong produksi gas domestik semaksimal mungkin, dan kita akan upayakan gas ini bisa dimanfaatkan di dalam negeri semaksimal mungkin, ya, karena kita tahu bahwa kita masih mengimpor, ya, BBM yang dipakai untuk juga rumah tangga, dan juga kita masih mengimpor LPG, ya. Ini yang kita coba balance, ya, sehingga lokal konten kita bisa optimal dan kita bisa menghemat devisa. Terus BBM satu harga, ya, kita lihat bahwa saat ini sudah 423 lokasi yang sudah terpasang, dan kedepannya itu kita akan menargetkan di tahun 2023 89 lokasi lagi, ya. Jadi ternyata memang banyak wilayah-wilayah yang memang harus kita layani, ya, kebutuhan BBM-nya. Ya, kita lihat itu harga Pertalite dan solar, ya, dengan harga BBM satu harga itu harganya bisa 10.000 rupiah untuk Pertalite, dan kemudian 6.800 untuk solar, yang mana sebelumnya di beberapa daerah itu seperti di Papua harganya mencapai 100.000 per liter, kemudian juga Nunukan dan juga di pegunungan Arfak di Papua harganya juga sangat tinggi. Nah, ini tentu saja sangat membebani, ya, dan ini akan kita fokus, ya, daerah-daerah yang memang membutuhkan BBM dan memang kosnya mahal untuk kita tersentuh dengan program BBM satu harga di tahun 2003 dan selanjutnya. Kemudian kita lihat, ya, pembangkit dari kapasitas elektrifikasi kita. Ya, kita lihat bahwa kapasitas kita sekarang bisa mencapai 81,2 gigawatt di tahun 2022, ya. Nah, di mana itu PLTU menjadi faktor yang dominan, ya, ada 42,1 gigawatt, ya, kurang lebih 50 ya, lebih dari 50%. Dan kemudian kita lihat juga PLTGU, ya, di 21,68. Jadi kalau di total nih PLTU-nya nih, ya, relatifnya sih ada lebih dari kurang lebih 55% lebih, ya, bisa 60%. Nah, kedepannya kita perkirakan akan ada pertumbuhan kapasitas akan mencapai 85, akan ada di 2023 akan ada tambahan kurang lebih 3,9 gigawatt lagi yang berasal dari program-program penambahan kapasitas yang dari proyek sebelumnya yang sudah direncanakan. Ya, kalau kita lihat baurannya, ya, gitu. Kita lihat baurannya itu kita lihat energi baru terbarukan masih sangat kecil, ya, dan kebanyakan masih didominasi oleh batu bara, ya, 67% bauran ini berasal dari batu bara. Terbarukannya hanya 14,11%, ya. Nah, ini kedepannya akan kita dorong. Kita tahu kita ada RUPTL sampai 2030 akan ada tambahan 21 gigawatt yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Kemudian yang terkait dengan emisi. Nah, ini emisi ini kita lihat bahwa progres 2022 ini cukup baik, ya. Jadi targetnya bisa kita lebih sedikit, dan di 2023 ini tentu saja akan ada penambahan target, ya, penambahan target daripada penurunan emisi di sektor energi, ya.
intensitas kita, jadi totalnya itu per penduduk itu mencapai 0,335 ton CO2 ya, per penduduk. Ini intensitas penurunan. Nah, inilah yang memang menjadi harus terus kita kampanyekan ya, apakah ini akan bisa menjadi setengah ton per penduduk dan kemudian bisa meningkat lebih lanjut. Kemudian rasio elektrifikasi ya, jadi rasio elektrifikasi di tahun 2022 itu mencapai 99,63% ya. Nah, ini masih masih ada ya, secara tata cara perhitungan masih 99,63%, tetapi juga kita lihat kita masih perlu meningkatkan program elektrifikasi ini agar seluruh wilayah itu bisa di seluruh wilayah Indonesia ini bisa mendapatkan ya akses listriknya. Kita lihat bahwa di wilayah timur ini akan menjadi fokus kita ke depan. Bagaimana bisa kita dorong bahwa energi listrik ini bisa sampai kepada masyarakat di wilayah timur, antara lain Maluku Utara, kemudian juga di Papua, ya, bahkan di Nusa Tenggara bagian timur dan pulau-pulau yang terluar terpencil. Ini juga harus kita programkan. Kemudian terkait dengan biodiesel, ya, kita di tahun 2022 realisasi biodiesel kita sudah mencapai 10,45 juta kiloliter. Ya, kita targetkan di 2023 itu mencapai 13 juta kiloliter. Nah, 2023 ini insya Allah di bulan Februari program B35 ini segera diimplementasikan. Jadi devisa yang berhasil dihemat di tahun 2022 itu sebesar 122,6 triliun atau 8,3 miliar US dollar. Ya. Lanjut. Kemudian sektor batubara, ya, energi fosil yang kita manfaatkan. Ya, kita produksi kita di tahun 2022 dari target kita 663, ternyata produksi kita meningkat menjadi 683 ya, 683 juta ton. Ini disebabkan demand ya. Nah, kalau kita lihat bahwa domestik juga konsumsi batu baranya ya, meningkat ya, ini dari targetnya 166 juta ton menjadi 193 juta ton ya. Nah, ekspor itu capaiannya itu mencapai 494 juta ton. Nah, di tahun 2023 ini kebutuhan target produksinya mencapai 695 juta ton dan kebutuhan dalam negerinya sebesar 177 juta ton. Nah, ini kenapa turun dari 193 ke 177? Nah, ini tentu saja ada program-program efisiensi yang yang harus kita lakukan ya. Jadi untuk pengurangan emisi dan juga efisiensi dari pembangkit konsumer batubara. Ekspor kita targetkan di atas 500 juta ton. Ya, harga batubara ini masih akan cukup baik ya. Perkiraan kita di tahun 2023 ya, disebabkan ya masalah balance energi global yang memang masih membutuhkan support batubara. Lanjut. Nah, di sektor geologi ini di tahun 2022 ada 217 kali gempa bumi tektonik ya, magnitudenya itu di atas 5 skala
ya. Kemudian 26 kali itu terjadi kerusakan dan sisanya tidak terjadi kerusakan, ya. Jadi kemarin yang kerusakan itu kita tahu yang terakhir bersatu ada di Cianjur, tapi juga 12. Kita tiap hari itu, ya kalau kita lihat gempa bumi tektonik, ya tiap 2 hari 1,5 kali, ya kira-kira. Kemudian ada 1085 kejadian gerakan tanah dan korban yang terkena itu ada 208 korban jiwa dan 2000 rumah lebih mengalami kerusakan. Terjadi juga 9 erupsi gunung api di tahun 2022, ya, Semeru, Kerinci, Dempo, Anak Krakatau, Merapi, Riau. Tiap hari ini juga tiap hari ini gunung-gunung api kita ini selalu bekerja membuat erupsi, ya, ada kejadian. Nah, kemudian kita apa yang kita lakukan di tahun 2022, ya, mitigasi bencana geologi, ya, dari pengembangan sistem untuk pemantauan kita tingkatkan di 6 lokasi. Nah, ini kita harus meningkatkan terus program-program mitigasi kita, ya, ke depan, dan untuk itu kita membutuhkan anggaran yang khusus untuk bisa dialokasikan. Dan juga rekomendasi yang dikeluarkan itu kita harapkan itu bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang diperkirakan akan mengalami potensi, ya. Kemudian juga kita lakukan terus pelaksanaan pemetaan geologi untuk gunung api di tahun 2022 akan diselesaikan, dan terusnya di 2003 akan terus dilaksanakan. Pemetaan kawasan rawan sudah dilaksanakan 4 lokasi, pemetaan kawasan bencana gempa bumi sudah dilaksanakan 2 kali, 2 lokasi, dan juga demikian yang tsunami. Kemudian juga pemetaan zona kerentanan gerakan tanah sudah dilaksanakan sebanyak 4 lokasi. Kemudian juga pemasangan sistem landslide early warning system sudah dilakukan 3 lokasi, khususnya di daerah Pacitan. Kemudian kita juga tambah 4 pos pengamat gunung api, yaitu di NTT, di Jogja, Merapi, kemudian Jatim, Gunung Arjuna, dan di Sumut, di Sinabung. Lanjut, nah ini adalah program-program pengembangan sumber daya manusia sektor SDM di tahun 2022 yang kita lakukan. Jadi sudah dilakukan pelatihan kepada masyarakat, ya, ada 1.900 orang. Ini kemudian pelatihan ASN yang direalisasikan sebesar 21.000 orang, kemudian juga pelatihan industri realisasinya 27.700 orang, dan sudah juga dikeluarkan sertifikat kompetensi dengan realisasi hampir 25.000 sertifikat. Kemudian untuk pendidikan vokasi, ini PM Akamigas merealisasikan 98% dari targetnya, kemudian PIP Bandung juga merealisasikan 99% dari targetnya. Kemudian prestasi mahasiswa, ini mengikuti 6 kejuaraan yang berskala internasional, 14 kejuaraan berskala nasional, dan 3 kejuaraan berskala daerah. Nanti lanjut. Kemudian di tahun 2022 kita ini mendapatkan total 18 penghargaan, ya, dari Indeks Implementasi NPSK, LHKPN, Capaian Stranas, Women Award, Geoportal, Government PR, ya, BBK, BBBM, kemudian juga BKN. Kita juga predikat untuk WTP, ya, selama 6 tahun berturut-turut, anugerah Humas dan lain-lain sebagainya, ya, 18. Nah, tentu saja kita akan mempertahankan dan juga kita akan coba tingkatkan ke depan. Kemudian di sektor pengawasan,
ya kita tahu bahwa kita harus meningkatkan pengawasan kita lebih intens lagi ya terkait dengan pelaksanaan alokasikan penggunaan BBM yang bersubsidi. Ya, banyak hal-hal yang sudah menjadi temuan dan ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Lanjut. Beberapa hal yang menyebabkan terganggunya supply BBM juga menjadi catatan dan harus kita antisipasi. Ini antara lain disebabkan oleh peristiwa cuaca ya beberapa daerah di menjelang akhir tahun 2022 di Jawa Timur. Nah itu nanti kedepannya kita antisipasi dengan memperbaiki sistem, dengan memperbaiki fasilitas sarana infrastruktur yang ada di sana, sehingga memang bisa memiliki coverage yang lebih baik, terutama menghadapi musim-musim yang terdapat kendala alam. Kemudian yang juga menjadi concern kita mengenai penambangan tanpa izin atau peti, itu ada di 2022 ada 2.741 lokasi penambangan tanpa izin. Komoditas yang terlihat dilakukan adalah batu bara, kemudian logam atau mineral, dan non logam. Nah, pembagiannya atau wilayahnya itu ya 447 peti itu ada di luar WUP, 132 itu di dalam WUP, dan 2132 tidak ada dalam data. Ya, ini semua sudah teridentifikasi. Ya, beberapa diantaranya sudah juga dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan aparat penegak hukum. Ya, jadi kita juga mengeluarkan rekomendasi hasil daripada investigasi dan juga program-program upaya perbaikan ke depan. Ya, jadi kita juga akan memperlakukan syarat dokumen penjualan komoditas tambang agar lebih terkontrol, lebih terukur. Kemudian juga upaya-upaya untuk memutuskan rantai pasok bahan baku dan mata rantai penjualan hasil peti, ya, berkoordinasi dengan Polri dan juga dengan Pemda tempat. Dan kita juga akan melakukan proses penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri, Gakum, dan KLHK. Kemudian juga kita lihat apa yang akan kita lakukan. Tadi saya sampaikan sekilas mengenai upaya-upaya strategi peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Jadi untuk sektor gas bumi, ya kita akan mendorong pengembangan lanjut dari wilayah kerja Cepu, yaitu pemanfaatan sumber-sumber yang ada di infill dan juga plastik. Ini akan dilakukan di tahun ini, akan dilakukan pengeboran di potensi-potensi spot tersebut. Kemudian juga di Rokan, wilayah kerja Rokan yang ada saat ini, itu kita juga akan melakukan program drilling yang lebih masif, ya, untuk bisa meningkatkan produksinya. Nah, sekarang ini sudah berhasil ya ditingkatkan dari sebelumnya, ya, sebelum serah terima itu sudah menunjukkan angka di bawah 160.000 barel. Ya, sekarang sudah kita bisa angkat di atas 160.000 barel, dan kita berharap ya ini bisa ditekankan ya dalam waktu dekat, tahun 2 tahun menjadi 200.000, dan ke 5 tahun ke depan kita berharap bisa ditingkatkan ke
ribu barrel. Ya. Kemudian di sektor gas, untuk di sektor lain jangka panjangnya ya, untuk minyak itu kita akan membuka eksplorasi area seram. Di seram ini terdapat potensi ya, oil in place ya, minyak sebesar 7,6 juta barrel, dan gasnya ini ada 13 TCF ya. Kemudian wilayah Warim, ini Warim sangat besar sekali potensinya, tapi masuk dalam wilayah hutan nasional, taman nasional, namanya Lawrence ya, Lawrence. Nah, padahal tetangganya itu di Papua New Guinea itu juga sudah menghasilkan minyak dan ada LNG fasilitasnya. Jadi ini kita akan mencoba ya, karena kita tahu bahwa kalau kita tidak mengoptimalkan sumber alam kita akan kehilangan devisa untuk impor ya, untuk mengimpor. Nah, ini tentu saja harus kita antisipasi. Nah, ini kita sedang mengupayakan berbicara dengan KLHK, tapi juga ini terkait dengan juga penetapan dari UNESCO ya. Jadi ya, kita berharap akan ada solusi yang baik bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Jadi kalau di wilayah Warim itu potensi minyaknya ini bisa mencapai 25 miliar barrel ya. Jadi kalau 25 miliar barrel ini, wah, kalau betul-betul kalau misalnya 20% aja bisa diambil 5 miliar ya, itu udah baiklah buat Indonesia. Apalagi juga gasnya juga potensinya sampai 47 ini sama-sama dengan Masela ya. Dua kali Masela dan sama ini Natuna 70 ya. Sama-sama Natuna. Cuma Natuna kan banyak CO2-nya ya. Jadi ini yang memang harus kita coba upayakan. Kemudian juga kita mempunyai upaya untuk bisa memanfaatkan sumber dari shale oil yang ada di wilayah Rokan. Kita sebut sebagai minyak non konvensional ya. Ini ada di Indonesia sendiri ini ada 14 area yang memiliki potensi non-konvensional minyak, yaitu ya dengan potensinya sebesar 75.000 barrel oil per day ya. Jadi memang saat ini Pertamina sudah melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan ahli shale oil MNK ini, yaitu EOG, dan diharapkan tahun ini sudah dilakukan pengeboran ya, pengeboran awal untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian juga di sektor gas bumi itu tangguh tadi sudah saya sampaikan di dalam jangka pendek. Kemudian Genting ya di Papua ini nanti juga akan gasnya dia akan dipakai untuk membangun satu pabrik pupuk. Kita perlu satu pabrik pupuk di Papua ya, untuk bisa mendorong Papua ini menjadi daerah wilayah pertanian ya, karena kita tahu lahannya masih luas, kemudian juga subur ya. Nah, ini akan bisa menjadi lumbung pangan kita di jangka panjang ya. Maaf, saya minum dulu. Ya, kemudian ada Saka Kemang ya, kita akan dorong dalam jangka pendek, dan juga ITD di Sulawesi ya, Selat Makassar ya. Februari ini akan kita pastikan bahwa ini bisa
dimanfaatkan. Jangka panjangnya kita masih masalah kemungkinan akan ada keterlambatan 2 tahun dari targetnya tadinya 2027 ya, karena masalah-masalah yang masih harus kita, nah ini kita dorong supaya memang tidak ada lagi pergeseran jadwal. Kemudian juga di Andaman 1, 2, dan 3, Andaman 2 kemarin sudah ada indikasi potensi yang cukup baik, ya cukup besar, ya, tapi juga memang ada isu yang memang menyebabkan harus dilakukan pendalaman lebih lanjut, ya secara teknis karena struktur batuannya membutuhkan treatment khusus, ya. Kemudian juga Agung 1 dan 2, ya Agung 1 dan 2 itu BP yang mengambil hak ya untuk melaksanakannya secara 100%. Ini kalau bisa untuk bisa produksi, ini akan bisa mengamankan kebutuhan Jawa Timur di jangka panjang, ya berupa gas pipa, ya sehingga kita bisa menjaga keberadaan kebutuhan gas pipa di Jawa Timur untuk industri dan energi. Jadi lanjut, ini adalah wilayah-wilayahnya, ya. Nah, kemudian kita perlu dukungan regulasi, ya mengenai percepatan perizinan, dukungan penggunaan tata ruang, kemudian juga revisi dari PP 53 2017 2017, ya perpajakan kontrak kerjasama. Ya kita ingin bahwa iklim investasi di sektor migas kita ini cukup kompetitif, ya untuk bisa ya menjadi daya tarik, ya, menjadi investasi migas di Indonesia, ya. Nah, tentu saja nanti tahun ini akan dimulai dengan program untuk menyusun rancangan undang-undang migas yang baru untuk bisa mendukung ini. Ya, kita perlu mempercepat ini karena masa transisi kita ini 40 tahun, dan untuk mendevelop satu sumber migas itu membutuhkan waktu ya 7-10 tahun sampai dia berproduksi, jadi memang membutuhkan waktu, ya. Kemudian selanjutnya cepat ini di sektor minerba, ya di sektor minerba di sektor minerba ini itu proyek-proyek 7 smelter sudah diselesaikan, ya di tahun 2002, antara lain di Aneka Tambang, Vale, kemudian ke Manatiara Persada, ya, di Maluku, kemudian juga di banyakkan di Maluku, ya. Jadi ini kita targetkan di 2023 ada 17 smelter lagi yang harus diselesaikan, ya. Terus nah kemudian juga mengenai boksit kemarin sudah diumumkan, ya, target boksit harus bisa diselesaikan di tahun ini bulan Juni, ya. Selanjutnya tidak diperkenankan lagi untuk bisa mengekspor boksit dalam kondisi yang belum terproses, ya. Itu kita lihat bahwa total kapasitas input sebetulnya di boksit di Indonesia ada 13,8 juta ton, dan yang dimanfaatkan masih 4,3 juta ton. Kita masih mengimport aluminium. Nah, untuk itu memang penyelesaian pembangunan smelting untuk memproses aluminium itu bisa diselesaikan sehingga bisa menyerap kapasitas input yang sudah kita miliki, ya 100%, dan kita tidak melakukan importasi dari aluminium, malah mungkin kita bisa melakukan ekspor. Kemudian di G20, ya hasil konkret Indonesia di G20, ya antara lain terbentuknya Pandemic Fund, ya kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust, ya di bawah IMF, jumlahnya 81 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga poin yang ketiga mengenai mekanisme transisi energi, khususnya
untuk Indonesia kita mendapatkan alokasi 20 miliar dolar ya dalam program JETP ya. Kemudian juga yang poin keempat, komitmen bersama 30% daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030 dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% di tahun 2040 secara sukarela. Lanjut. Nah, kemudian juga di 2 poin khusus yang terkait dengan sektor energi yang kita koordinir di G20 ya, kita bisa menghasilkan Bali Compact dengan 9 poin-poin yang telah disepakati dan juga disepakati Bali Roadmap untuk akses energi, kemudian juga akses teknologi cerdas ya, dan juga mengenai peningkatan pendanaan untuk energi bersih. Lanjut. Nah, ini ada banyak penanda kerjasama selama G20 untuk dihasilkan 13 MOU, 1 Head of Agreement, ya, kemudian juga Joint Development dan lain sebagainya. Ya, jadi ini total ini di sektor listrik ada 14, di sektor mineral ada 2, di sektor migas ada 7. Itu yang kemarin kerjasama di sektor SDM, belum lagi di sektor-sektor kementerian lain. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya harus lanjut, maaf, ke agenda selanjutnya. Ya, selanjutnya nanti bisa dilakukan tanda jawab yang detail dengan eselon 1 yang Pak Sekjen yang akan mengkoordinir. Silakan. Ya, semoga semua sehat dan 2023 lebih baik lagi ya, terutama untuk teman-teman media. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para dirjen dan juga ada PLH Dirjen Minerba, Bapak Idris FCIT di sini bersama kita. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri untuk berkenan menyampaikan capaian sektor SDM tahun 2022 dan program kerja tahun 2023. Mari kita bersama-sama berikan aplaus kepada Bapak Menteri. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kami persilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Ada Mbak Intan, ada Mas Komang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rida, alhamdulillah masih ada Pak Tutuka. Izin Pak, Intan dari Republika. Mau ini aja sih Pak, mau follow up soal ke Pak Rida, mau follow up soal revisi Perpres. Kemarin itu kan pas di DPR, Pak Menteri juga udah bilang bahwa semuanya udah di submit gitu, udah selesai juga secara draft dan lain-lain. Cuma itu targetnya sebenarnya selesainya kapan, itu yang pertama. Yang kedua, implementasinya mau kapan. Nah, yang ketiga itu Pak Tutuka, jadi kan selama ini kan Pertamina udah ngelakuin banyak hal tuh Pak, udah pakai My Pertamina, terus kemarin yang uji coba LPG. Apakah memang yang dilakukan Pertamina saat ini itu tuh yang akan menjadi teknis implementasi dari penyaluran subsidi itu? Atau misalnya sebenarnya kriterianya itu sudah ada rincinya belum sih Pak? Kan selama ini persoalannya muter-muter di data terus gitu ya Pak, padahal data orang miskin tuh juga kriterianya juga masih belum pasti gitu. Nah, itu udah selesai atau belum gitu, dan koordinasi sama Kemenkyu-nya seperti apa? Melihat merujuk tadi Pak Menteri paparan soal subsidi tahun depan itu juga lebih tinggi daripada realisasi tahun ini, itu sebenarnya hanya spare saja atau sebenarnya sudah ada perhitungan yang jelas atau belum sih Pak, sebenarnya yang miskin tuh ada berapa di Indonesia seperti itu yang pertama Pak. Yang kedua soal insentif mobil listrik, Pak Rida kemarin tuh
di Vermont, Opung tiba-tiba bilang bahwa Februari ini udah bisa dilaksanain dan harganya motor tuh 7 juta Pak. Nah itu jadi sebenarnya sudah sampai mana dan payung hukumnya itu nanti seperti apa Pak bentuk insentif kendaraan listriknya ini? Terus koordinasi dengan Kemenperin dan Kemenq seperti apa? Karena kok kayaknya jadi apa ya, tektokan gitu. Katanya mau Permenperin, katanya mau aturan dari Kemenq. Terus padahal kan ini leading sektornya di kita gitu ya Pak. Udah sampai mana gitu Pak update-nya itu? Terus sama update soal evaluasi tarif Pak, baik itu BBM sama listrik. Itu kan BBM kemarin Pak Menteri bilang setiap pekan itu dievaluasi. Bukankah memang seperti itu ya selama ini, sepekan 2 pekan sekali? Cuma implementasinya ke masyarakat itu sebenarnya mau seperti apa gitu Pak? Apakah memang mau sepekan sekali kita ganti kayak di Amerika gitu tiap hari bergerak atau seperti apa? Nah yang listrik untuk kuartal 2 itu seperti apa Pak? Proyeksinya, kondisinya, tantangannya, seperti itu. Udah Pak, 3 aja dulu. Assalamualaikum. Baik, izin Bapak Sekjen jika berkenan dijawab terlebih dahulu. Mas Komang harap menunggu. Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya tidak lengkap, tapi kurang lebih saya bisa jawab. Berarti sudah sering nanya ya. Pertanyaan revisi, Perpres nomor berapa kan nggak disebut ya, 191 ya. Jadi begini. Pertama, saat ini adalah prakarsanya sudah berada di kementerian ini, sebelumnya di kementerian lain ya, karena prakarsanya berpindah diperlukan proses administrasi dan itu sudah disampaikan, prosesnya dalam proses, jadi termasuk draftnya juga, jadi sudah disampaikan ke yang berwenang. Nah, saat ini kita masih itu belum ada statement resmi ya, bahwa itu sudah bisa dilanjutkan. Jadi kita posisinya adalah kita sudah menyerahkan semua apa yang dibutuhkan untuk proses perpindahan prakarsa itu. Tentang substansinya, saya kira kita sudah final ya, sudah final. Dan itu karena kita belum mendapatkan wewenang atau keputusan resmi bahwa akan prakarsa dari Kementerian SDM, jadi kita masih menunggu dalam hal ini ya. Nah, kemudian tentang LPG ya, distribusi LPG yang kita lakukan saat ini kan piloting ya, kurang lebih mencoba beberapa kecamatan. Nah, dari hasil itu kita ambil pelajaran untuk terapkan yang lebih luas. Sistemnya kurang lebih memang yang kita lakukan itu, hanya kita terus mengkaji untuk memperpendek rantai pasok. Ini yang belum selesai. Jadi kita kemarin bulan Desember itu kirimkan tim, hampir saya kira tim seluruh provinsi, termasuk yang paling jauh di Kalimantan Utara juga kita kirimkan ke sana untuk melihat bagaimana distribusi LNG itu dan harganya. Jadi kan begini ya, dari pemerintah pusat itu kewenangannya kan memberikan penugasan kepada Pertamina. Nah, Pertamina itu berhenti di SPBE. Nah, kemudian setelah itu distribusi Pertamina di lapangan, kemudian ada namanya harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, ternyata harga-harga yang sampai ke konsumen itu kita dapatkan beberapa tempat itu lebih, tidak sedikit lebih dari harga eceran tertinggi itu. Jadi kita ingin itu tidak terjadi. Jadi ke masyarakat ada yang sangat tinggi terhadap harga eceran tertinggi sendiri. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, 2 hal yang dievaluasi kita, bagaimana rantai pasoknya itu bisa kita perbaiki ya. Kemudian harga eceran tertinggi itu harganya sendiri bisa terkontrol. Ya, itu yang kita tuju. Sistemnya kurang lebih yang kita coba terapkan itu, bahwa kita akan dengan itu kita akan data kan 2 cara kan, data yang kita dari backdoor, jadi kita masukkan, kita punya data yang ada. Dalam hal ini kita menggunakan P3KE ya. Kalau dulu kita menggunakan DTKS, setelah berapa lama pada tahap
ini ke depan kita akan menggunakan data PTKKE, tapi tidak berarti kita meninggalkan DTKS begitu saja, kita coba combine gitu ya. Nah, dari data itu kalau sudah bisa dimasukkan lengkap ya kita masukkan, tapi kalau belum ada, masyarakat bisa langsung mendaftar di tempat ya, nanti kita masukkan di dalam sistem informasi, database. Nah, disitulah yang buat cara itu yang kita mau tempuh. Nah, memang gradual, tapi harapannya registrasi itu terjadi tahun ini ya, registrasi terjadi ini, dan dengan registrasi itu kita sudah bisa mengerti, mempunyai data yang profil data ya, picture-nya, gambarnya seperti apa masyarakat yang membeli. Jadi untuk tahap awal memang tidak ada pembatasan konsumen, yang ada pembatasan jumlah LPG-nya ya. Baru ke depan nanti kalau kita sudah lihat ini yang benar-benar tahun depannya lagi ya, benar-benar kriteria miskin terpenuhi, baru kita lakukan pembatasan konsumen. Jadi tidak langsung pembatasan konsumen tidak langsung, kita data dulu, yang di data itu yang akan mendapatkan LPG. Nah, jumlahnya saja yang kita atur. Kira-kira itu ya yang menjawab pertanyaan saya. Tapi Pak, berarti yang dilakukan Pertamina kayak pakai Pertamina dan lain-lain itu memang yang upaya untuk pendataan aja ya Pak, bukan implementatif nanti subsidinya begitu? Iya, jadi gini, Pertamina itu awalnya kan pakai Pertamina yang software terlalu berat, diganti istilahnya MAP Lite gitu ya. Artinya apa, itu kayak browser saja, jadi HTTPS gitu loh ya. Buka masukin gitu, jadi supaya tidak berat. Untuk harus pakai aplikasi dulu kan berat, tidak pakai itu data dulu. Nantinya itu pembeliannya bisa pakai apa saja, cuma sekarang ini kita pendataan dulu ya. Oke, baik gitu. Itu Pak evaluasi harga BBM? Evaluasi? Harga BBM? Oh, oke. Evaluasi harga BBM. Jadi begini, BBM yang dimaksud itu BBM subsidi ya? Bukan? Non. Oh, kalau BBM subsidi secara peraturan itu kan diserahkan kepada Badan Usaha Niaga, PU Niaga. Nah, di kementerian ini menetapkan harga jual etaran batas atasnya. Nah, kita mengatur di situ. Jadi memang dinamik gitu ya. Kita dinamik saat ini kan harga mengikuti harga minyak juga, begitu harga minyak turun kita juga evaluasi. Tapi kita evaluasinya tidak secepat seperti yang pernah disampaikan, karena kita melihat saat ini kan naik turun terus tuh, mestinya tidak perilakunya itu tidak terus fluktuasi terus gitu ya. Jadi kita lihat tren kan. Nah, di sini kita lihat tren itu. Jadi kita menentukan harga eceran tertinggi, batas atas lah ya, batas atas untuk harga itu, dan selanjutnya itu nanti Badan Usaha Niaga yang menentukan. Kita hanya menyarankan dengan kondisi-kondisi khusus yang berdampak sosial pada masyarakat, misalnya pas waktu lebaran atau apa. Nah, itu hal-hal seperti itu pemerintah punya saran untuk bahwa itu harus diperhatikan kondisi di masyarakat ya. Saya kira itu yang kita lakukan. Iya, Pandang, sebelum menjawab pertanyaannya Bu Intan lagi, Mbak Intan, itu makanan udah boleh dibuka? Sekiranya ada yang udah lapar, kasihan teman-teman. Kalau saya sih udah lapar. Baik, terima kasih Mbak Intan. Ada dua pertanyaan kalau enggak saya salah tangkap. Yang pertama mengenai KBLBB, yang kedua adalah yang terkait dengan penyesuaian tarif ya, khususnya mungkin tarif yang tenaga listrikan. Mungkin nanyanya karena saya mantan Dirjen Gatrik, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama, ini untuk teman-teman juga, Pak Menteri sekali lagi mohon maaf, beliau buru-buru karena sudah ditunggu Pak Luhut, dan kebetulan rapatnya mengenai itu. Jadi memastikan segala macam persiapan, karena apa? Seperti yang Pak Luhut sampaikan dan kita ketahui bersama, secara pimpinan atas kita sudah membawakan ada insentif untuk mendorong penggunaan KBLBB secara masif ke depannya.
yang salah satunya adalah insentif berupa bantuan yang tadi sebesar 7 juta, baik untuk yang pembelian motor baru maupun yang konversi. Ya, tadi ada yang pertanyaan, ini kok Kemenperin ada itu, pembagiannya seperti ini sementara. Yang baru penyaluran insentifnya dilakukan ke Kemenperin. Dari mana? Ya tentu saja dari Kemenkyu. Yang konversi melalui kita. Detailnya ya tentu saja kita lagi matangkan agar kemudian nanti pada saatnya memudahkan para pengguna atau yang penerima insentif, dan pada saatnya ya karena ini uang rakyat juga kan perlu sangat hati-hati, sangat prudent untuk nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini saat ini konvensi yang Pak Menteri tadi hadiri dengan Pak Dadang sangat terbatas karena tingkat menteri yang hadir dipimpin langsung oleh Pak Luhut. Itu memastikan yang saat ini jam 11 ini itu untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar dan betul akan segera diumumkan ke masyarakat untuk bisa digunakan. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi lebih komplitnya kita harus nunggu rapat yang sedang berjalan sekarang ini di Kemenkom Marves. Yang kedua menyangkut tarif, khususnya tarif listrik. Mudah-mudahan ini saya masih ingat. Yang kita bicarakan adalah tarif non subsidi ya, untuk golongan yang non subsidi. Ya, karena ini untuk mengingatkan teman-teman aja, di PLN itu kan melayani 38 golongan pelanggan. 25 diantaranya itu kan golongan bersubsidi. Sisanya atau 13 kan adalah golongan pelanggan non subsidi. Yang kita bicarakan adalah golongan pelanggan yang non subsidi. Jadi tolong jangan dicampur-campur, karena kalau subsidi nggak ada diskusi, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menyediakannya. Itu secara undang-undang seperti itu. Nah, yang Mbak Intan tadi ungkit, kalau tidak salah paham saya, adalah penyesuaian tarif untuk golongan pelanggan non subsidi. Ya, dan itu secara aturan itu bisa dilakukan atau harus dilakukan per triwulanan. Dan ada 4 faktor yang mempengaruhi kenapa penyesuaian ini bisa dilakukan secara otomatis tadinya. Yang pertama adalah kurs, yang ya kalau teman-teman juga lebih paham dari saya mungkin sama sekali tidak bisa kita kontrol. Yang kedua adalah besaran ICP atau harga minyak dunia lebih tepatnya, yang lebih lagi tidak bisa kita kontrol. Apalagi kalau tadi Pak Menteri sampaikan krisis Ukraina sama Rusia masih berlangsung dan tragisnya kita semua nggak tahu juga kapan berhentinya. Itu satu. Karena apa? Karena ya Rusia itu sebagai pemasok energi dunia yang lumayan signifikan, ya, kemudian apa yang terjadi di sana juga akan mempengaruhi dunia secara keseluruhan seperti halnya kita, termasuk di dalamnya ketidakpastian harga. Ke depan itu berapa sih harga minyak dunia? Kemarin saya dibisikkan oleh Pak Menteri setelah beliau kembali dari Davos, ada World Economic Forum kan, pada saat berinteraksi di sana dengan para pengambil kebijakan dan pengamat harga minyak dunia, beliau menyampaikan kira-kira ke depan harga minyak itu, ini dari berdasarkan informasi di sana, bukan Pak Menteri yang bikin. Pak Menteri juga kaget dan saya juga kaget. Katanya range-nya 50 sampai 150. Kalau gitu sih bukan range ya, artinya ya nggak tahu gitu loh. $50 sama barrel ya, $50 per barrel sampai kemudian 150. Begitu melebarnya, artinya orang itu nggak tahu berapa harga minyak ke depan. Makanya kemudian kita harus mengantisipasi, diantaranya tadi itu melakukan konversi agar kemudian ya kita tidak bergantung terus ke impor crude, menghemat devisa, jauh-jauhnya kan
ya ikut mengurangi emisi lah seperti itu. Jadi banyak sekali kenapa kemudian KBLBB ini kalau dikaitkan dengan yang di atas itu sangat relevan, dan kita pemerintah eager untuk mendorong itu dan ingin segera itu terrealisasi. Jadi kembali lagi ke tarif listrik yang kita obrolkan adalah tarif listrik non subsidi dan 4 indikator, saya baru menyebutkan 2 plus ICP. Kenapa saya mengumumkan itu duluan? Karena itu yang tidak kita kontrol atau tidak bisa kita kontrol, plus sama ICP, terutama ICP. Nah yang selebihnya inflasi teman-teman juga sudah mengalaminya, relatif bisa kita manage lah. Dan yang terakhir harga batu bara teman-teman tahu sendiri, sudah kita patok, sehingga kemudian itu manageable, bisa kontrol sangat ketat, dan tinggal 2 itu aja, ICP sama kurs, terutama yang kalau ICP kan kita kalau dari sisi ketenaga listrikan kan porsinya bauran dari BBM kan sudah kecil, tapi meskipun kecil ya sekalinya melonjak yang ngegitnya kencang juga ya, kemudian kita harus tetap antisipasi. Nah ini per triwulan teman-teman, pada saat kemudian ini kapan sih Pak diimplementasikannya, ya lagi-lagi ada PR lagi, dihitung sudah, aturan di kita ikuti, targetnya jelas yang non subsidi, tetapi pada saat kemudian kita terapkan ya kita tengok lagi kondisi di luar, apakah pandemi ini udah betul-betul pulih. Lagi-lagi kita tanya ke teman-teman yang terkait, pulih belum sih Pak gitu. Terus kita tanya lagi ke para asosiasi teman-teman, ini gimana teman-teman, udah bergerak enggak, hotel udah mulai masuk lagi enggak, pesawat sudah, segala macam kita tanya untuk kemudian apakah kemudian tarif yang memang seharusnya kita sesuaikan itu bisa diimplementasikan tanpa kemudian ada kekagetan di teman-teman pelaksananya di lapangan. Sekali lagi yang non subsidi ya teman-teman ya, kalau yang subsidi kita sama sekali nggak sentuh, kepikiran aja belum, apalagi disentuh. Jadi itu Bu Intan, jadi sekarang kita lihat untuk sementara triwulan pertama kemarin kita melihat kondisi di lapangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga untuk menunjang pemulihan ekonomi secara umum, secara nasional, karena yang pelakunya kan industri besar, industri menengah, termasuk yang komersial, termasuk yang mal-mal, hotel, seperti itu. Untuk triwulan 1 ini kita sementara tahan untuk tidak disesuaikan. Untuk triwulan berikutnya yang akan nanti mungkin April, ya kita lihat dulu lah perkembangan kurs sama ICP tadi itu dan kondisi di lapangan lagi-lagi. Dan saat ini memang untuk hal yang sifatnya tarif memang harus dibicarakan multisektor ya, artinya harus dibicarakan di antara kami di pemerintahan, khususnya di Kemenko Perekonomian, malah kadang juga harus disampaikan ke Pak Presiden, dilaporkan. Itu jawaban dari saya, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Baik, izin Pak Sekjen jika berkenan satu pertanyaan lagi dari Mas Komang Bisnis Indonesia. Mas Komang, di sini masih ada Pak Sekjen, PLH Dirjen Minetra, ada Pak Kepala BPSDM dan Pak PLT Kepala Badan Geologi. Dipersilakan Mas Komang, singkat padat. Siap. Sebenarnya tadi mau nanya soal migas nih Pak, lebih banyak. Tapi coba saya sesuaikan narasumber yang ada sekarang berapa. Saya sesuaikan dengan yang available. Tapi mungkin yang migas ada sih satu poin yang mungkin bisa saya tanyakan, yang sepertinya ini bukan soal teknis tapi lebih ke political kebijakan di kementerian itu. Soal kilang Pak, kilang migas ini sepertinya kan bukan teknis banget itu. Ini karena PSN-nya Pak Jokowi sejak dia pertama kali dilantik jadi presiden 2014 lalu. Dan ternyata ya tahun depan udah 2024 tuh udah ganti presiden gitu. Tetapi ini kenapa kilang nggak ada hilalnya jadi ya gitu. Bahkan kemarin lagi Pak Luhut, Pak Menko, dia mention bahwa sebetulnya ada beberapa investor yang mau masuk katakanlah Aramco kembali gitu, tetapi justru saya mengutip omongnya Pak Menko karena saya takutnya salah menangkap.
dia bilang dipersulit oleh Pertamina gitu. Tapi yang mau saya tanyakan adalah intinya untuk yang kilang ini pengerjaan PSN-nya Pak Jokowi ini apa sih dari Kementerian SDM untuk mengadvance dia supaya cepat untuk terlaksana gitu. Dari segi investornya, apakah Aramco akan ditarik lagi untuk masuk ke kilang atau bagaimana gitu? Ini baru Aramco, tapi secara umum investasi PMA-nya apakah akan didirect untuk kilang di dalam negeri enggak? Ini kan tadi Pak Menteri bilang untuk investasi di migas itu stagnan gitu, padahal harga minyak itu rata-rata 110 tahun lalu. Tetapi kenapa stagnan gitu? Bahkan dari 2021 gitu. Kalau di hulu ya kita tahu lah ya, apa permasalahannya, tapi kalau di kilang ini ya seharusnya tidak jadi isu gitu. Itu satu poin. Ya lagi karena tidak ada Dirjen Migas, saya coba sesuaikan pertanyaan saya ke Pak Sekjen gitu, karena backgroundnya kan listrik nih. Apa ya kira-kira ya? Oh ya, PLTU Pak. Ini kan kemarin waktu sebelum G20 beberapa pejabat pemerintah mengglorifikasi bahwa akan ada satu PLTU yang akan dipensiun dinikan di Bali gitu. Tapi ternyata belum ada berita yang kami tulis PLTU yang sudah dipensiunkan gitu. Sementara kita lihat tadi komposisi batu bara di sistem kelistrikan itu naik signifikan gitu dibandingkan EBT gitu. Jadi ini PLTU mana yang akan kita lihat akan dipensiun dinikan di awal tahun ini Pak? Yang belakangan kan yang cukup maju diskusinya ada soal ITM gitu, yang di Cirebon gitu. Itu masih belum ada kata deal untuk diskusi ini dipensiunkan atau belum. Itu apakah cukup fleksibel nggak skema yang ditawarkan ITM untuk mempensiun dinikan di Cirebon itu? Ini kenapa diskusinya molor sampai Januari ini gitu? Dan juga yang Jepti gitu, Jepti dan juga yang skema swapping yang di yang di Kayan itu bagaimana diskusinya Pak? Lalu yang lagi saya ini buat pertanyaan sih Pak, ini saya buat pertanyaan karena belum dipersiapkan lebih banyak ke migas. Ini soal beban beli listriknya PLN Pak, ini kan hampir 96 triliun di catatan semester 3 2022 beban listrik pembelian listriknya PLN di swasta gitu. Itu dari pemerintah tuh evaluasinya bagaimana Pak untuk memperbaiki katakanlah kontrak-kontrak yang sudah terlanjur dibeli oleh PLN untuk membantu meringankan beban beli listrik ini Pak, take or pay itu Pak. Baik, sudah? Itu kali ya? Iya, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sekjen 3 pertanyaan tersebut. Iya, mudah-mudahan jawaban saya bukan KW2. Terima kasih Mas Komang. Yang pertama hal investasi, dan saya yakin juga Pertamina juga sama. Kita sangat open untuk siapapun mau masuk lagi ke Indonesia, malah kita ingin kalau perlu gelar karpet merah untuk setiap investasi yang datang ke Indonesia. Jadi tolong jangan diragukan ada pihak-pihak yang quote-unquote menghambat misalkan investasi. Saya pikir itu enggak, mungkin ada miskomunikasi aja. Kemudian yang kedua terkait pembangunan kilang, mungkin nanti kan pukul 5 akan ada preskon dengan Pak Tutuko ya. Mungkin lebih detailnya saya takut salah jawab, mungkin ada update terbaru, karena yang saya terima itu kan mungkin bisa sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, takutnya ada update, mungkin bisa ditanyakan. Tapi yang saya tahu teman-teman sekarang itu investasi di kemigasan atau di kefosilan khususnya dari luar itu institusi perbankan atau institusi pendanaan itu termasuk bank di dalamnya itu selalu mengaitkan investasi itu dengan upaya untuk kita mereduksi emisi. Jadi selalu dikaitkan dengan climate change. Misalkan kalau seingat saya pengembangan lapangan baru di
Papua sana, mulai BP misalkan, itu POD-nya terus didocking dengan CCUS misalkan. Tanpa itu ya lender nggak akan ngasih uangnya. Gitu ya, sehingga kemudian dari situ pun ada sedikit satu minimum ada keterlambatan investasi, di sisi lain juga investasinya turun. Itu yang harus kita antisipasi. Dan itu pun saya pikir yang terjadi di pembangunan infrastruktur lainnya yang menyangkut fosil. Yang PLTU, Mas Komang, seingat saya ini kan untuk sampai tahun 2030 itu kan kita emang harus menerima apa yang telah kita sepakati berupa komitmen dalam bentuk program 35.000 ya, yang kebetulan COD-nya itu ya baru sekarang ini, sehingga kemudian terkesan kita meningkat PLTU-nya. Itu bukan kebijakan sekarang, tetapi itu memang harus kita terima karena waktu itu kita memang sangat memerlukan listrik, sementara yang tersedia dan paling murah, apalagi sumber dayanya ada di dalam negeri, adalah batu bara, sehingga kemudian dibangun PLTU. Dan sekarang sudah beberapa di antaranya, malah sebagian besar sudah COD, sehingga kemudian apa yang kita nikmati saat ini berupa listrik ini suka nggak suka emang berasal lebih banyak atau didominasi dari batu bara. Tetapi kita juga tahu kan, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kita sudah punya RUPTL minimum dengan PLN yang sepanjang sejarah. RUPTL ini kan lebih hijau dibandingkan RUPTL lainnya, di mana tambahan pembangkit dari EBT atau non fosil itu lebih besar dibandingkan dengan tambahan pembangkit yang berbasis fosil, dalam hal ini PLTU atau batu bara. Itu sudah jadi komitmen yang kita perlu lakukan dalam mengawalnya, Mas Komang. Apakah RUPTL itu diimplementasikan sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama. Untuk yang tadi TOP, memang ini salah satu yang mempengaruhi BPP ya. BPP, biaya pokok pengadaan listrik PLN, dan ini basisnya kan kontrak ya. Apa yang kita bisa imbau ya kalau bisa ya kita tentu saja nggak bisa mutus atau apa-apa ya, kecuali kita berani untuk berhadapan dengan arbitrase internasional. Tapi yang kita bisa imbau adalah ya ke para pihak, melihat kondisi di lapangan, tuntutan global, bisa nggak kalian misalkan melakukan negosiasi atau segala macam. Itu aja yang bisa kita lakukan. Kita enggak untuk tidak, kita sangat menghormati kontrak yang ada. Tetapi untuk kedepannya, karena ini menyangkut kepentingan nasional, ujung-ujungnya belanja negara, ya tentu saja kita mengimbau kepada pelaku penandatangan kontrak ke depannya ya jangan lagi lah TOP. Kita juga kan udah berlebih sekarang. TOP itu dulu kepakso lah kasarnya, karena dulu kita nggak punya listrik, kurang listrik, maka berlakulah TOP. Tapi sekarang kan kita udah lebih sekarang, malah take and pay mungkin yang kita akan lakukan ke depannya. Ya kita beli kalau kita perlu aja. Kalau sekarang kan kita beli ada harga minimum yang ya kita pakai atau nggak pakai harus dibayar, itu TOP. Kedepannya kita beli bayar untuk yang kita pakai aja, itu take and pay. Dan kedepannya saya pikir PLN sudah ke sana, jadi pure bisnis seperti ya supply demand di pasaran aja. Kalau perlu ya beli, kalau enggak ya apa-apa, dia nggak ada ikatan apa-apa. Reza, saya pikir itu ya yang kita bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mungkin nanti teknisnya karena akan ada press conference dari masing-masing direktorat jenderal. Misalkan Pak Tutuko, Pak Profesor kita Dirjen Migas akan sore ini, jadi teman-teman silakan gali seperti Mas Komang barusan. Saya cek kiri kepada Dan, kapan EBT dan listrik besok ternyata 13 ya, dan kemudian nggak tahu Pak Idris ini PLH Dirjen Minerba kapan dilakukannya. Mungkin lebih seru karena ini lebih heboh, ada hilirisasi terutama
dan kondisi di lapangan segala macam, antara ini Pak kalau kita bisa hilang segala macam, ini gimana, undang-undang terlanggar, pokoknya heboh, seru. Dan mungkin teman-teman nanti pada saatnya akan dapat masukan dan segala macam setelah nanti ada press conference dengan teman-teman Mirbah. Kita berproses dan syukur-syukur kalau teman-teman ada juga masukan untuk itu semua. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak PLH Dirjen Minerba, Pak Kepala BPSDM dan Pak PLT Kepala Badan Geologi. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak untuk atensinya dan mari kita beri close kepada narasumber kita pada hari ini.